Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Selanjutnya, pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap anggota elemen dari A dipasangkan dengan tepat satu J elemen dari B. Bisa dilihat dengan gambar di bawah. Dan jika P adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal. Selanjutnya, himpunan B disebut kodomain atau daerah lawan. Himpunan C disebut rang atau daerah asli. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan seperti di bawah dan dibaca F memetakan A ke B. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu, seluruh anggota domain memilih tepat satu anggota kodomain. Yang kedua, anggota domain tidak boleh memilih lebih dari satu anggota kodomain. Dan yang ketiga, anggota kodomain boleh dipilih lebih dari satu anggota. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui A dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan B dengan anggota 1 sampai 8. Suatu fungsi F memetakan A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1. A, tentukanlah rang fungsi F. B, tentukanlah fungsi F dengan diagram panah. Kita buat diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, fx sama dengan 2x min 1 dan ditanya rang fungsi F. Langsung saja kita jawab. Fx sama dengan 2x min 1 kita ganti F sama dengan 1 dan x nya itu kita ganti dengan 1. 2 dikali 1 dikurang 1 ialah 1. Begitupun selanjutnya. Jadi ring fungsi F adalah 1, 3, 5, dan 7. B bisa kita lihat dengan gambar. Kan tadi kan sudah kita cari 1 memetakan di 1, 2 memetakan di 3, dan 3 memetakan di 5, 4 ke 7. Selanjutnya jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi injektif atau satu-satu. Dan yang kedua itu fungsi subjektif atau ondo atau pada. Fungsi subjektif itu sendiri ialah anggota B harus ada pasangannya di anggota A. Selanjutnya itu yang ketiga fungsi bijektif atau koresponden satu-satu. Fungsi bijektif adalah suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasang. Begitupun sebaliknya, setiap anggota himpunan daerah kawan hanya memiliki satu pasang saja dengan daerah asal. Selanjutnya D. Operasi fungsi pada aljabar. Misalkan diberikan suatu fungsi fx dan gx. Jika df domain fungsi f dan dg domain fungsi g. Sedangkan df irisan dari himpunan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, f plus g x sama dengan fx plus gx.
Yang kedua, F min G dikali X sama dengan X min G dikali X. Yang ketiga, F dikali G dikali X sama dengan Fx dikali Gx. D bagi X F dibagi G dikali X sama dengan Fx per Gx. Langsung saja kita ke contoh soal penjumlahan. Diketahui bahwa Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2 dikali x min 1. Tentukan F plus G dikali X. Penyelesaian F plus G dikali X sama dengan Fx dikali plus Gx. Kita masukkan Fx-nya tadi kan 3x plus 4 dan Gx 2x min 2. Kita jumlahkan 3x ditambah 2x ialah 5x, 4 ditambah min 2 ialah plus 2. Jadi F plus G dikali X sama dengan 5x plus 2. Selanjutnya contoh pengurangan. Diketahui bahwa Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2 dikali x min 1. Gx sama dengan 2x min 2. Tentukanlah F min G dikali X. Penyelesaian F dikurang G dikali X sama dengan Fx dikurang Gx. Kita masukkan nilai Fx dan nilai Gx. 3x dikurang 2x ialah X. Min dikali min plus. Jadi 4 ditambah 2 ialah 6. Jadi hasil dari X min G dikali X ialah X plus 6. Contoh perkalian. Diketahui bahwa Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2 dikali x min 1. Gx sama dengan 2x min 2. Tentukan F dikali G dikali X. F dikali G dikali X sama dengan Fx dikali Gx. Kita masukkan nilai Fx 3x plus 4 dikali nilai Gx 2x min 2. Kita kalikan sehingga mendapatkan hasil 6x kuadrat plus 2x min 8. Selanjutnya contoh pembagian. Diketahui bahwa Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2 dikali x min 1. Gx sama dengan 2x min 2. Tentukanlah F dibagi G dikali X. F dibagi G dikali X sama dengan Fx dibagi Gx. Kita masukkan nilai Fx 3x plus 4 dan Gx 2x min 2. Jadi hasil F dibagi G dikali X ialah 3x plus 4 dibagi 2x min 2. Selanjutnya fungsi komposisi. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Seperti gambar di bawah. Secara sistematis, fungsi komposisi dinyatakan dengan F buntaran G dikali X, F G dikali X, G buntaran F dikali X, G dikali F X. Selanjutnya syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. G bundaran F dibaca fungsi G bundaran F. G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan lebih dahulu daripada G. F bundaran G dibaca fungsi F bundaran G. F bundaran G adalah fungsi komposisi dengan G dikerjakan lebih dahulu daripada F. Selanjutnya sifat-sifat fungsi komposisi. Komposisi fungsi memiliki
sifat-sifat. Yang pertama itu komposisi fungsi tidak komutatif. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Dan yang kedua, komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Dan yang ketiga, ada elemen identitas, yakni I dikali X sama dengan X. Artinya untuk setiap F akan berlaku F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F dengan I dikali X sama dengan X adalah fungsi identitas. Selanjutnya, pengertian fungsi invers. Jika fungsi F memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurut F X, Y, X elemen A dan Y elemen B, maka fungsi invers F dilambangkan dengan F invers adalah relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dalam F invers X, Y, di mana Y elemen B dan X elemen A. Selanjutnya, menentukan fungsi invers. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi invers adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan Y sama dengan Fx, kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan G dikali Y. Yang kedua, tuliskan X sebagai F invers Y, sehingga F invers Y sama dengan G dikali Y. Dan yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga didapat rumus fungsi invers F invers X. Contoh, diketahui fungsi F memetakan R ke R ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 2x min 3. Tentukanlah rumus fungsi inversnya. Penyelesaian, Y sama dengan Fx, Y sama dengan 2x min 3. Kita pindah kuaskan, 2x sama dengan Y plus 3. X sama dengan Y plus 3 dibagi 2. F inverse X sama dengan Y plus 3 per 2. Selanjutnya, syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse bisa dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi inverse. Yang pertama, F inverse bundaran F dikali X sama dengan X. Yang kedua, F bundaran F inverse dikali X sama dengan F. Yang ketiga, F inverse pangkat min 2 dikali X sama dengan Fx. Yang keempat, F bundaran F inverse dikali X sama dengan F inverse bundaran G inverse dikali X. Yang kelima, F bundaran G inverse dikali X sama dengan G inverse bundaran F inverse dikali X. Yang keenam, H dikali X sama dengan G bundaran F dikali X sama dengan Fx. Yang ketujuh, H dikali X sama dengan G bundaran F dikali X jika H bundaran F min 1 dikali X sama dengan Gx. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.